Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan lagi materi kita hari ini tentang sistem kontrol pada subtopik data acquisition. Nah, apa sih yang dimaksud dengan data acquisition? Data acquisition adalah proses mengenal sebuah data. Jadi misalnya suatu data yang hasil suatu sensor, temperatur, level air, kecepatan angin, dan sebagainya. Kemudian diubah menjadi data-data yang lain, yang membawa lain dalam bentuk yang lain. Nah, bagaimana kita mengenal data itu, bahwa itu temperaturnya 25 derajat, itu temperatur 30 derajat, itu kecepatannya yang berapa RPM, dan sebagainya, itu disebut dengan proses data acquisition. Nah, jenis-jenisnya apa saja misalnya? Jenisnya paling gampang yang biasa kita kenal adalah ada dua jenis, yaitu data analog, ada juga data digital. Data yang analog ada beberapa juga, ada yang bersifatnya tegangan, ada juga misalnya arus, misalnya tegangan dari 0 sampai 5 volt, tegangan ringnya dari 0 sampai 12 volt, atau dan seterusnya. Bisa juga berupa suatu arus, misalnya dari 4 sampai 20 miliampere dan seterusnya. Bisa juga data itu berupa serial data serial, digital, dan sebagainya untuk komunikasi data. Nah, saat ini kita akan mencoba fokus pada salah satu materi yang sering digunakan, yaitu analog to digital converter, yaitu mengubah data acquisition dari suatu sinyal analog menjadi diubah ke sinyal-sinyal digital. Karena proses yang dikenal di controller sekarang ada proses yang berbasis pada digital. Di dalam bahasa sistem kontrol, kita biasa menyebutnya dengan namanya continuous to discrete. Analog to digital converter dengan continuous to discrete itu sebenarnya berbeda. Kalau continuous to discrete itu biasanya adalah continuous sinyal, itu adalah sinyal-sinyal yang seperti alami, seperti yang kita alami sekarang ini, semua ada. Setiap saat dia memiliki nilai. Setiap saat kita memiliki nilai. Tetapi kalau discrete sinyal itu tidak setiap saat ada nilainya, dia hanya pada titik-titik tertentu saja ada nilainya, tidak semuanya ada nilainya. Jadi pada saat ini kita coba membahas tentang namanya analog to digital converter, bagaimana mengubah sinyal sinus yang ada setiap saat, baik 10 derajat, 30 derajat, sampai dengan 0,1 derajat, bahkan 0,001 derajat, diubah menjadi sinyal-sinyal digital 00110 dan seterusnya. Nah, proses yang pertama untuk yang harus kita kenali dalam proses ini, perubahan dari analog to digital atau dari continuous to discrete, adalah namanya proses sampling. Proses sampling ada proses pengambilan data dari sinyal yang biru, di mana setiap saat ada memiliki nilai, ada besaran nilainya, ada besaran amplitudonya, kemudian kita sampling, kita ambil datanya pada posisi-posisi pada saat-saat tertentu. Di gambar sini adalah pada saat delta TS saja. Jadi merah ini merupakan proses hasil data pengambilan pada saat periode sampling tertentu. Jadi sinyalnya tidak ngikutin lagi yang biru, tetapi hanya pada sinyal-sinyal merah saja. Berapakah nilainya? Kalau yang biru ada setiap saat, tetapi yang merah hanya ada pada saat kelipatan delta TS. Yang biru adalah sinyal continuous, yang merah adalah sinyal discrete. Nah, semakin kecil nilai periode penyamplingannya, semakin sangat-sangat kecil, maka discrete sinyal tadi akan mendekati bentuk sinyal continuousnya. Tetapi semakin kasar, seperti yang di sebelah kiri ini, maka sinyalnya pun akan kelihatan ada patah-patah, putus-putus, tetapi masih bisa mewakili bentuk dari aslinya. Tapi semakin kasar, semakin besar TTS-nya, sehingga samplingannya sangat besar, bisa jadi hasil discrete sinyalnya tidak lagi bisa mewakili dari sinyal continuous, sehingga kita harus tetap memperhatikan berapa banyak waktu sampling yang diperlukan. Proses yang kedua adalah hold and quantification. Hold itu adalah proses untuk menahan sinyal sampai proses berikutnya, karena setiap kontrol pasti memerlukan waktu untuk memproses. Nah, waktu proses itu kita sebutnya dengan waktu holding. Semakin cepat proses yang bisa dilakukan, maka waktu yang diperlukan untuk hold makin kecil, makin pendek. Tapi makin pendek tentunya memerlukan peralatan yang presisi dan kecepatan yang tinggi, sehingga biayanya lebih mahal. Nah, quantization adalah proses mengubah.
mengubah hasil proses yang tadi itu menjadi sinyal-sinyal yang bisa dikenali. Sebagai contoh adalah sinyal 3 bit berikut ini. 3 bit dengan waktu 0 volt sampai dengan 70 volt. Maka paling mudah adalah kalau 0 volt, 0000 itu ada 0 volt, dan yang paling tinggi dari 3 bit ini kemungkinannya adalah 111 adalah 70 volt. 0 sampai dengan 70 volt. 000 ada 0 volt, 11 ada 70 volt. Nah, pertanyaannya berapa nilai tegangan pada saat nilai bit ini 0,0001. Paling mudah kalau ini kita lihat, maka kemungkinan adalah ini ada 10 volt, 20 volt, 30 volt, 40 volt, 50 volt, dan 60 volt. Kelipatan daripada 10 volt kalau kita coba hitung secara manual, sehingga kita bisa rumuskan kelipatan nih 0 sampai 10 volt kita disebut dengan resolusi. Resolusinya bisa kita rumuskan adalah Vmax minus Vmin dibagi dengan 2 pangkat N minus 1. Vmax-nya berapakah? 70 volt. Vmin-nya adalah 0 volt. Sehingga Vmax minus Vmin adalah 70 minus 0, 70 volt. Kemudian dibagi dengan pangkat N. N-nya berapa? 3 bit. 2 pangkat 3 adalah 8 minus 1. Sehingga resolusinya adalah 70 volt dibagi dengan 7, atau sama resolusinya adalah sama dengan 10 volt. Maka ini kelipatan dari 0 ke 10 adalah 10 volt, 10 ke 20 adalah 20 volt, 20 ke 30 volt juga adalah 10 volt. Jadi kecepatan 10 volt. Setiap bit biner, perubahan bit biner ini mewakili 10 volt. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kok sinyal yang terukur, sinyal analognya itu ternyata harusnya adalah 32 volt, bukan kelipatan lagi 0, 10, 20. 32 volt bukan kelipatan 0, 10, 20, 30. Maka cara yang paling mudah adalah kita 32 volt ini cari yang paling dekat, yang adalah 30 volt. Sehingga kode 32 volt ini itu kalau dijadikan analog to digital converter menjadi kodenya adalah 011. Cari yang paling dekat. Apakah tidak presisi? Tentu tidak, karena ada proses namanya quantitation tadi, tingkat error, tingkat resolusi. Nah, bagaimana kalau misalnya ternyata sekarang dengan tegangan yang sama 0 sampai 70 volt, tetapi ADC-nya kita ubah menjadi 8 bit. Kalau 8 bit maka kombinasinya adalah 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 sampai dengan 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Maka kita bisa asumsikan yang pertama bahwa yang 0, 0, 0, 0 semua ini adalah 0 volt, dan 1, 1 semua yang nilai bit paling maksimum adalah nilai maksimumnya 70 volt. Berapa volt kenaikan setiap 1 bit ini? Itu kita bisa menghitung yang pembahasan tadi adalah resolusinya berapa? Vmax minus Vmin dibagi dengan 2 pangkat N minus 1. Vmax-nya 70 volt, Vmin-nya 0 volt, sehingga Vmax minus Vmin adalah 70. 2 pangkat N adalah 8 bit adalah 256 dikurang 1 berarti 255. Maka kita coba 70 volt dibagi dengan 256 dibagi 1 di minus 1 ya 255, sehingga adalah resolusinya adalah 0,2745098 dan seterusnya volt, atau dapat kita bulatkan menjadi setiap kelipatan setiap 0,275 volt. Jadi perubahan 1 bit ini di LSB-nya 1 bit, bukan 1 bit kelipatan bit, adalah kelipatan dari 0,275 volt. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau itu adalah tegangannya dari minus 70 sampai dengan plus 70, dari minus sampai plus dengan jumlah bit yang sama, misalnya 8 bit. Maka yang paling mudah adalah yang paling ini 000 kita asumsinya tetap sebagai 0 volt, mudah mengingatnya. Kemudian yang 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 bagi 70 volt, dan 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 adalah minus 70 volt. Plus minusnya ini biasanya kita identifikasinya dengan pada bit yang MSB. Kalau 0 kita anggap sebagai 7 plus 7, misalnya plus, nilai plus. Tapi kalau 1 adalah artinya minus, sehingga data besarannya berapa, 70 volt, 50 volt, 60 volt, dan sebagainya tergantung dari bit yang sebelumnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bit, 8 dikurang 1 bit,
Jadi 7 bit berikutnya yang digunakan untuk sebagai konversi. Maka resolusinya adalah kalau kita menghitung plusnya saja, misalnya 0 sampai 70 seperti tadi, maka 0 Vmax nya 70, minusnya Vmin nya itu 0 volt, kemudian dibagi 2 pangkat n. Berapa n nya? Kalau data hanya sampai dengan 7 bit, maka 2 pangkat 7 minus 1. Berapakah kelipatannya? Itu bisa silakan dihitung sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami, dan saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.